Hari ini kita membahas masih juz amma ya. Kita selesaikan dulu kajian juz amma. Setelah itu nanti dari Al-Baqarah apa surah-surah tertentu? Dari Al-Baqarah ya, dari awal ya. Nanti setelah selesai surah juz amma, kita menyelesaikan tafsir juz amma. Setelah itu nanti insya Allah kita dari awal Al-Baqarah. Balik lagi, Al-Fatihah betul. Jadi Al-Fatihah aja Pak. Iya, Kan itu insyaallah. Itu inti dari semuanya Al-Fatihah. Iya, oke. Insyaallah. Nanti setelah selesai surah juz amma ini ya kita tanggung menyelesaikannya. Habis An-Naziat kan amma yatasaalun ya. Nah, baru insyaallah. Nah, An-Naziat ini surah Makkiyah. Itu surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah di kota Mekah. Jumlah ayatnya 46 ayat. Kenapa saya sampai 14 supaya nanti tidak penjelasannya panjang sekali tentang surah ini nih. Surah ini terdiri dari 46 ayat. An-Naziat itu artinya malaikat-malaikat yang mencabut. Mungkin dikatakan malaikat maut, malaikat Ijrail ya. Atau juga nanti bisa disebut dengan malaikat Israfil ya. Jadi malaikat yang langsung mencabut seluruh makhluk hidup, yaitu dengan menghancurkan alam semesta ini atas perintah Allah. Terambil dari ayat yang pertama ya, An-Naziat. Tujuan utama surah ini adalah pembuktian tentang keniscayaan ya, artinya kepastian hari kebangkitan disertai dengan bukti-buktinya, antara lain tentang pengalaman Nabi Musa dengan Fir'aun, serta penggambaran tentang ubudiyah dan pengaturan Allah ilahi menyangkut manusia yang pada akhirnya terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu ahlul jannah dan ahlun nar, penghuni surga, penghuni neraka. Jadi nggak ada penghuni yang lain, hanya dua aja gelombang. Ya, gelombang pertama dan gelombang yang kedua, surga dan neraka. Tujuan utama surah ini uraian tentang akhir perjalanan hidup manusia di pentas bumi ini dan keniscayaan kebangkitan mereka pada hari kiamat nanti. Itu digambarkan melalui malaikat-malaikat, mulai serta uraian tentang Fir'aun dan Nabi Musa alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'at al malaika tanzi'u arwahul kuffar gharqa naz'an bisyiddah, artinya adalah demi yang mencabut nyawa atau demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir dengan sangat keras, mencabutnya dengan kasar. Ayat ini dipahami tentang pencabutan ruh manusia kafir. Ini untuk orang kafir. Itu mengisyaratkan bahwa kafir sangat mempertahankan nyawanya. Dia mempertahankan supaya nyawa ini jangan berpisah. Dikarenakan saat sakaratul maut ditunjukkan kepadanya tempatnya itu di neraka. Jadi udah jelas tempatnya neraka. Makanya dia mempertahankan supaya nyawa ini jangan sampai berpisah dengan ruhnya. Makanya di malaikat maut itu mencabutnya dengan sangat sekasar-kasarnya. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda Rasulullah berbeda dengan mukmin yang wafat. Sangat berbeda. Gorkon artinya menggambarkan keadaan pencabutan nyawa mereka sampai ke dasar jiwa yang terdalam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, sakitnya sakaratul maut itu lebih sakit dari 300 pedang. Sakit yang sangat-sangat luar biasa. Dan itu dirasakan oleh orang-orang kafir. Karena saking kasarnya malaikat, dan orang kafir itu mempertahankan ruhnya itu jangan berpisah, karena tempatnya udah pasti neraka yang begitu dahsyatnya digambarkan oleh Allah. Nah ini pernah, iya pertahanan. Ini dalam surah An-Nahl pernah dulu ya. An-Nahl ayat berapa ini? An-Nahl itu surah ke berapa? Nah, surah ke-16 dijelaskan tentang keadaan orang kafir yang didatangi oleh malaikat, ayat 28 29. Alladzina tatawaffuhul malaika zalimi anfusihim. Kalau di sini halamannya halaman 270. Ini penggambaran keadaan orang kafir ketika ruhnya
dicabut oleh malaikat maut, yaitu orang-orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Kenapa zalim pada diri sendiri? Karena maksiatnya, karena dosanya, atau karena kafirnya. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, kami tidak pernah mengerjakan suatu jahatan pun. Apa kata malaikat? Pernah. Sungguhnya Allah mengatakan apa yang kamu kerjakan. Atau malaikat apa? Malaikat ini ngomong begini, fadhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fala bisa maswal mutakabbirin. Masuklah ya pintu-pintu neraka jahanam, kamu kekal di dalamnya, pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri, mutakabbirin. Nah itulah jadi malaikat maut ini Allah jelaskan, ini namanya munasabah ayat pertama ini dijelaskan dalam surah An-Nahl ya, surah ke-16 ayat 28 dan 29. Ketemu Pak? Ketemu Pak. Alhamdulillah. Halaman ya 270. Ya, nah, itu kan ya. Nah, itu luar biasa tuh. Nah, kebalikannya sekarang nih. Yang lama-lama lah. Wan nasitati nasta. Ya. Al malaikat tastatu arwahul mu'minin, ya kan? Dan demi yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Maksudnya demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang-orang mukmin secara pelan-pelan. Pencabutan yang lemah lembut. Al-Nahl ayat yang berikutnya. Ya, yang berikutnya yaitu mana ini? Ayat yang ke-32 ya. Ayat surahnya sama. Ayat halaman 270 An-Nahl, tapi ayatnya 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Yaitu ya orang-orang yang ketika diwafatkan, artinya dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan baik, dalam keadaan ibadah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan sholat, dalam keadaan wudu, dalam keadaan sedekah, dalam keadaan zikir. Mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Nah ini kemarin hari Sabtu Ustadz Abdul Syukur peletakan batu pertama pesantren Dar Al Syukur. Dia mendapatkan wakaf tanah dari seorang dermawan almarhum Bapak Herman ya 4.500 meter. Dari Pak Herman juga. Dia menceritakan tentang almarhum Pak Herman itu wafatnya bagus banget dan mengucapkan sangat jelas kalimat tauhid, tahlil, la ilaha illallah, baru hilang dengan sangat jelas. Nah, dia menceritakan kedermawanannya luar biasa. 40 hektar kan untuk Azikro di Gunung Sindur. 43 hektar itu diwakafkan dan makanya dimakamkan dia dekat makam almarhum Ustadz Arifin di Gunung Sindur. Ternyata saking dermawannya, jangankan orang lain, istrinya tuh nggak tahu. Setiap tahun itu dia bangun satu masjid. Setiap tahun. Di Cianjur, Sukabumi, di bawah ada masjid. Orang nggak ada yang tahu. Awalnya nggak mau cerita, tapi mungkin karena perasaan dia mau wafat gitu. Ceritanya pun hanya kepada Ustadz Syukur itu. Ya Allah. Akhirnya tuh, nah itu detik-detik mau wafatnya, ketika sakit itu. Setiap tahun bangun satu masjid, satu pesantren di mana-mana. Masya Allah. Masya Allah. Ustadz Arifin. Nggak jauh beberapa meter lah. Pokoknya di komplek area itu. Ada almarhum Ustadz Arifin, ada almarhum Ustadz Amr Azikra, kemudian ada almarhum Pak Herman. Ada itu. Itu mu'alaf ya, semacam Pak Yusuf Hamka kayak Yusuf Hamka itu. Mu'alaf. Iya. Iya. Ya itu Pak Herman ya. Udah pada ya. Oh gitu. Iya. Pak Herman iya. Ya itu dia. Punya itu dia. Allah Akbar. Itu bagus banget wafatnya. Nah itulah keadaan orang-orang yang dicabut malaikat
dengan lemah lembut dan akhirnya bisa mengucapkan kalimat itu. Ya, ya. Dan itu jaminan Rasulullah kan? Man akhir kalami la ilaha illallah fadkhulal jannah. Siapa orang akhir hidup yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti dijamin masuk surga. Oh, saya nggak tahu kalau jumlah anaknya. Iya mau. Iya. Nah ini wanasitin nastoto ini tentang keadaan malaikat yang mencabut nyawa orang-orang mukmin, orang beriman. Ada ya meninggal ketika khutbah, meninggal ketika sujud, ya kan. Ya, kalau jamaah kloter saya waktu mau ke Raudhah. Ke Raudhah. Jadi belum sempat ke Raudhah dia. Waktu itu lagi antri, kita kan baris tuh. Disiapkan baris, ya kayak upacara begitu sama ketua kloter. Dia ketinggalan gitu. Bapak-bapak ini, Pak Haji Dedi dari Garut. Terlambat. Nah, pas sampai di barisan jatuh pingsan. Panggilkan medis, dokter. Pas bilang udah nggak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi belum ke Raudhah. Tapi dimakamkannya di dekat Uhud katanya. Pengapangan Uhud. Jadi dekat pemakaman sahabat-sahabat yang wafat di Uhud. Itu ada pengapahan Uhud. Umur berapa beliau, Pak? 62 kalau nggak salah itu. Pak Haji Dedi itu di jamaah kemarin bareng haji dengan saya itu. Ya Allah, Mbak. Nah itu meninggalnya ketika mau ke melaksanakan Raudhah di Madinah Al-Munawwarah. Nah sekarang mau Raudhah memang tidak bisa kayak dulu. Berapa kali? Kalau saya 2 kali, pertama kan barisan, terus sama itu kan pakai itu, yang kedua dari negara kan, yang kedua yaitu aplikasi. Jadi cuma 2 kali. Aplikasi dilihatin satu-satu, diperiksa itu ya Allah. Jadi tapi orang bisa tahu ya Pak, nggak punya luar, tambah lihat, mungkin udah ini kali ya. Iya ketahuan. Nggak bisa gitu. Jadi orang-orang jujur mungkin ya ketahuan ya. Yang jujur tahu ya. Dia mau ngomong mandang di situ mah. Tapi memang apalagi di Mekah ya. Iya ya. Tegas, kadang-kadang kesannya nggak sopan, orang maju ditendang, ya memang kalau orang Arab begitu ya. Ini ya. Nah, saya jelasin sedikit dalam tafsir Ibnu Katsir tentang penjelasan ayat 1 dan 2 ini. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan seterusnya mengatakan dengan makna ayat demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, yaitu para malaikat saat mencabut arwah Bani Adam. Maka di antara mereka ada yang mencabut rohnya dengan sangat sulit. Akhirnya malaikat itu mencabutnya dengan paksa. Dan di antara mereka ada yang mencabutnya dengan mudah, seakan-akan melolos sesuatu yang sangat mudah. Dan ini yang dimaksud dengan ayat yang kedua, malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Sebagaimana penjelasan dari Ibnu Abbas. Telah diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas hubungan mana an-nazi'at, yaitu adalah arwah orang-orang kafir yang dicabut dengan paksa, kemudian dibenamkan di dalam neraka. Demikian riwayat Ibnu Abu Hatim. Ya, dengan maknanya yaitu malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ya, dan ini adalah maksud adalah kematian, sakaratul maut ya. Jadi mencabut dengan keras itu orang kafir. Malaikat mencabut dengan lembut itu dipastikan adalah seperti bintang-bintang, itu orang-orang yang beriman ya. Ini jadi artinya adalah mudah-mudahan kita bermohon sebagaimana doa selamat yang kita bacakan, taubatan qoblal maut, rahmatan indal maut, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Mudahkan bagi kami menghadapi goncangan sakaratul maut. Nah, itu. Ingin kita tuh meninggal sholat subuh, meninggal lagi ibadah, meninggal lagi sodako, lagi sholat, lagi berwudu, lagi baca Al-Quran. Nah, ini indah ya, mudah-mudahan. Kemudian ayat yang ketiga, wasabihati sabha, ya,
demi yang turun dari langit yang sangat cepat, yaitu demi malaikat-malaikat yang melayang turun dari langit dengan membawa perintah Allah. Jadi malaikat-malaikat turun dari langit sangat cepatnya, ya, seperti yang terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj itu kan, bagaimana didampingi oleh malaikat Jibril, ya, malaikat itu turun bukan hitungan jam, menit, detik, bisa jadi ya pokoknya hitungan detik lah, sangat cepatnya. Ya, memang malaikat itu begitu. Ya, namanya malaikat itu makhluk Allah yang Allah karuniakan dengan berbeda dengan kita punya jasad begini. Kalau dia kan digambarkan itu memiliki sayap-sayap. Bahkan malaikat Jibril itu malaikat yang sayyidul malaika, pemimpin malaikat. Sayapnya itu sudah cukup untuk menutupi dunia ini, bumi ini. Saking besar sayapnya itu malaikat Jibril. Pengen ngelihat malaikat? Ada yang duluan pengennya. Mungkin Bang Pardan duluan ingin melihat malaikat kelihatan. Ada ya Rokib dan Atid katanya. Tapi seringkali kalau kita baru pulang haji katanya, ya disuruh doa, disuruh ini. Kenapa? Masih banyak malaikat katanya. Kita udah lewat 40 hari Pak. Kalau saya belum masih. Yo kata begitu katanya. Saya juga bingung ini dasarnya dari mana gitu ya. Saya bilang ada malaikat Rokib Atid gitu. Ya aduh, masya Allah. Siang malam itu padahal lagi capek-capeknya. Saya sampai di rumah jam 2:30. Itu udah ramai di rumah. Masya Allah. Dari Madinah itu jam berkah, memang berkah. Dari Madinah itu jam jam 8 jam 6 pagi ya, jam 6 pagi pesawat take off jam 6 pagi sampai di bandara jam 8 malam. Kita ke ini dulu embarkasi. Kalau Bang udah nggak embarkasi ya langsung ya. Langsung ke embarkasi itu di swab dulu. Padahal sampai di embarkasi itu udah jam 11:30-12 malam. Terus habis itu langsung di Depok dulu, di kota Depok, diatur ke kota Depok dulu itu. Kan karena kita masuknya ke kota Depok. Dari kota Depok baru ke rumah. Sampai rumah 2:30 dini hari. Itu sudah ramai. Kalau saya mau kata nggak usah lah. Ada malah tetangga saya pakai petasan. Woi, nggak tahu itu. Mungkin itu tradisi gitu ya. Iya, jadi berangkat pulang itu. Kalau berangkat memang diajarin dikomatin itu. Makanya saya langsung masukin ke YouTube. Waduh, nggak itu waktu berangkat itu masya Allah sekampung pada. Iya, itu lagi diajarin dikomatin itu. Terharu itu, merasakan baru pertama kali diajarin dikomatin. Ya Allah. Kemudian pulangnya itu masya Allah terharunya luar biasa. Allah. Bahkan saya sampai kurang air Zam-Zam kan hanya dapatnya cuma 5 liter. Allahu Akbar. Banyak banget yang datang, gimana caranya? Ini mesen aja lagi. Beli. Enggak, beli lagi ke KBIH. Iya, masya Allah. Ya mungkin saking banyaknya itu cuma bingung. Akhirnya saya beli ituan, baca gitu di anuan ada syekh dari ulama Saudi itu ternyata tetap namanya air Zam-Zam walaupun hanya setetes kita dicampur ke air biasa tetap namanya air Zam-Zam. Akhirnya saya oplos gitu, karena kalau nggak dioplos ya ratusan orang datang ke rumah gimana? Subhanallah. Jadi mohon maaf ya air Zam-Zam sudah habis ini. Dari pajak apa? Madinah Tanah Abang. Rumah saya beli Pak, habis belinya di sini. Iya, beli di sana tuh berapa kilo? Tanah Abang. Iya, Tanah Abang. Jadi haji Tanah Abang. Tapi semua emang ada kok di Tanah Abang. Oh banyak sekarang sudah banyak. Iya. Kalau Zam-Zam hati-hati ada palsu. Ada palsunya memang kalau di ini. Nah, itu ayat 1, 2, 3 ayat ya. Jadi ayat yang keempat sekarang, fasabiqatis sabqa. Demi malaikat yang berdiri dengan kencang, malaikat berdiri dengan kencang itu membawa orang. Jadi ketika itu, ini ayat yang unik nih, menarik ini ayat yang ini nih. Jadi tadi kan malaikat terus ada yang cepat begitu kencang, tapi ada malaikat yang
lebih kencang lagi. Siapa ini? Malaikat yang membawa ruhnya orang beriman ke dalam surga. Masya Allah. Wah, mungkin ada pesawat nih, pesawat kita nih Boeing, terus ada pesawat jet, nah kayak begitulah. Ah, ini pesawat ini malaikat biasa, ini pesawat jet ini, ya, pesawat tempur tuh kan, seperti Sukhoi itu tuh auto, ya. Ah, iya. Pas berangkatnya saya ngeri itu. Saudi ya. Saudi Airlines sama Saudi juga. Oh Garuda. Saya ada. Jeddah ya. Itu istri saya nangis. Iya. Iya benar. Berangkatnya, tapi pulang sih alhamdulillah. Iya. Tapi pulangnya ke Garuda juga. Saya Saudi. Oh, ternyata sama ya. Saudi begitu juga. Ya kan jalurnya Pak sama. Emang jalur itu ya? Kayak di daerah Palembang. Yang di daerah Palembang. Selalu. Begitu ya? Kan ada yang jalur. Ada yang jalur pesawat. Kenapa? Ya hilang. Ada yang hilang? Kalau nggak melewat situ gitu? Iya. Ya emang nggak bisa lewat situ aja, bisa lewat lain. Lewat lain hilang? Oh. Enggak, kalau itu pernah lewat situ, pesawatnya hilang. Oh. Dia mencoba jalur lain gitu. Ya jalur itu selalu itu. Harus jadi melewati jalur yang begitu ya. Makassar sudah seperti itu ya. Dulu saya baru ya Allah ini sama Pak. Ya Allah ini mana naik haji astagfirullah. Enggak apa-apa lah, saya udah pasrah malah. Tawakal ya udah, meninggal di sini. Katanya kasih kepenting mati. Tapi saya masih pakai lengkap Pak. Nah, kalau saya mau udah ihram. Bahkan Pak beliau Dari embarkasi. Pakai ihram, embarkasi. Udah ihram. udah tanpa jadi Pak ya, tanpa jadi. Iya udah. Tahu kan ihram. Mengkerat dingin Pak. Masya Allah. Bayangin berapa jam tuh. Embarkasi ke Jakarta 2 jam. 2 jaman kan. Dari itu. Tapi pakai foreigner sih agak cepat, 1,5 jam mungkin ya, nggak sampai 1,5 jam. Kemudian kan lama juga di bandara, lama juga pemeriksaan itu, paspor. Itu bisa 2 jaman juga. Ternyata nggak ada potongan mati sisa diri lah. Tapi kalau saya melihat YouTube itu banyak pesawat-pesawat jamaah haji juga berapa kali ya. Itu di Kolombo pernah ya. Kemudian ada pesawat Martin tuh tahun berapa? Tahun 70-an itu kan. Itu pernah kan ya? Itu pernah kejadian pesawat bawa jamaah haji itu. Jamaah haji Indonesia iya. Banyak yang meninggal semuanya. Ya Allah. Yang indahnya ya ada yang belum sampai udah meninggal, tapi ada yang udah haji mau dari Jeddah ke Jakarta itu. Iya. Masih ada bijak banget. Iya benar. Masih pelimpan. Allah Akbar. Ya ini. Jadi malaikat ada yang lebih cepat dari seperti biasa. Siapa ini malaikat yang membawa arwahnya, rohnya hamba-hamba Allah yang beriman. Maksudnya itu. Kemudian Kenapa perlu cepat-cepat, Pak? ya karena memang langsung itu perintah Allah, wallahualam ya. Perintah Allah yang Allah perintahkan kepada malaikat penjemput nyawa untuk orang beriman ini dimasukkan ke raudhah min riyadil jannah, apalagi orang-orang syuhada tuh. Syuhada ini yang meninggal. Orang meninggal kalau mau itu orang ngebut-ngebut cepat-cepat mau ke makam itu kenapa harus cepat-cepat udah meninggal, harus cepat-cepat dikuburin sampai orang disuruh minggir-minggir kiri kanan. Semua harus cepat-cepat. Iya, memang itu disunahkan begitu, disegerakan. Ada hadis Rasulullah SAW beberapa hal yang harus disegerakan. Yang pertama adalah tentang kematian, jasad seorang itu harus segerakan dimasukkan ke liang lahat. Ya, karena semakin lama dia berada di belum di liang lahat, selama itu merasakan sakitnya gitu. Justru kalau dia udah masuk ke liang lahat, sama dengan malaikat yang tadi membawa ke raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga. Itu perintah Rasulullah. Yang kedua yang harus disegerakan adalah ketika anak gadis kita sudah mendapat jodoh, segera nikahkan.
jangan ditunda-tunda. Kemudian yang ketiga adalah ketika ada panggilan sholat, segera untuk melaksanakan sholat, jangan ditunda-tunda. Yang keempat, ketika kita punya hutang, sudah bisa membayar lunasinya, cepat lunasi hutang kita. Jangan ditunda-tunda 4 hal tadi itu. Jenazah yang harus segera dimakamkan, artinya setelah dimandiin nikah kapan ini sholat, bukan langsung dimakamkan, maksudnya bukan ya. Kalau satu lagi Pak, Apa itu? jangan kirim WA aja, jangan ditunda-tunda. Maksudnya Pak apa Fadar begitu? punya Pak Fadar punya sesuatu tentang hutang itu Pak. Iya, WA hutang gitu, jangan tunda-tunda gitu. Hutang apa maksudnya? Nah, ini jadi fal mudabbirati amra, dan demi malaikat yang yaitu yang mengatur urusan dunia, yang mengatur, kan kata lain demi malaikat-malaikat yang turun mengatur urusan dunia. Nah, ini adalah merupakan hai penduduk malaikat yang mengatur urusan. Nah, ini dijelaskan, tunggu ya, penjelasannya adalah ini kalimat aku berulang-ulang ini ya. Mana ini? Para malaikat yang mengatur urusan-urusan dunia. Jadi urusan dunia ya. Al malaikat tudabbiru amra di dunia ya. Jadi urusan rezeki, urusan turunnya hujan dan sebagainya. Jadi ada malaikat-malaikat yang mengatur semua dunia ini. Dan itu adalah sudah ditentukan tugasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harus diketahui malaikat itu makhluk Allah yang tidak pernah membantah perintah Allah. Yauma tarzupur rajifah. Ya. Hari itu terjadi goncangan yang sangat hebat. Ini adalah goncangan kiamat, tiupan pertama malaikat Israfil yang menggoncangkan segala sesuatu dengan hebatnya. Ya. Jadi sangat-sangat luar biasa. Ini kita bahas kalau memang juz amma ini dari awal juga. Waalaikumsalam yarhamkumullah. Ya, itu dalam banyak ayat Al-Qari'ah, Al-Adiyat dan sebagainya. Itu tentang kiamat itu. Bagaimana hancurnya. Nah, malaikat Israfil ya yang meniup tiupan pertama ini ya atas perintah Allah ya, dengan tiupan itu seluruh alam ini hancur. Ya, goncangannya luar biasa. Sulit kita kalau digambarkan secara ya mungkin gambaran di antaranya yang diilustrasikan oleh film-film berapa tuh 2000 itu kemarin ya 2022 ya. Ya kayak begitulah modelnya. Tapi itu nggak kiamat itu kan, pada hidup di kapal Nabi Nuh atau kapal apa itu. Tasbahu ar-radifah. Jadi ada orang yang ketakutan kiamat, orang-orang kaya. Ada seorang yang membuat semacam kapal-kapal Nabi Nuh gitu ya. Ada juga yang di planet katanya, yang dia sudah bayar berapa sekian miliar dolar. Nanti kalau kiamat bisa masuk ke sini. Ya Allah. Walaupun dengan sehebat apapun, pasti ya dipastikan manusia ini yang hidup itu pasti mati semuanya, siapapun. Taswarradifah. Kemudian diiringi dengan tiupan yang berikutnya ini. Diiringi dengan yang mengikutinya, yaitu dengan tiupan yang kedua dari malaikat Israfil. Ini tiupan kedua ini, tiupan yang pertama hancur alam semesta kiamat. Tiupan kedua ini adalah tiupan 40 tahun lamanya, yaitu antara satu dengan yang kedua, yaitu tiupan untuk dibangkitkan seluruh makhluk hidup yang Allah ciptakan ya, bangkit, terutama manusia ya, khusus manusia itu ke sebuah tempat nanti ya, semua makhluk hidup nanti menjadi hidup kembali. Wah, udah habis nih ya. Nah, kita singkat saja. Qulubu yauma wajifah. Hati manusia itu sangat takut, yang amat sangat, karena kebingungan. Wajifah. Absaru khasi'ah, pandangannya tunduk hina. Dia merasakan sesuatu yang sangat hina, sangat rendah, menyaksikan huru hara yang mengerikan hari kiamat itu. Yaquluna, nah ini ucapan orang-orang kafir nih. Inna lamarduduna fil hafirah. Yang dia memperolok-olok karena ingkarnya, enggak percaya dengan keadaan seperti itu. Apa yang kamu baca? Dia mengolok-olok.
Apaan itu katanya? Ya, nggak mungkin lah itu terjadi. Orang mati ya mati saja, nggak bisa hidup kembali. Kata orang kafir ayat 10 itu. Ya, yaitu orang-orang musyrik Quraisy yang mengatakan tidak percaya bahwa manusia kalau sudah mati ya mati, tidak akan dihidupkan kembali. Aidza kunna izaman nakhira. Apakah apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur juga akan dihidupkan kembali? Kata orang-orang kafir, ini kan ini tulang, kan di liang lahat. Apakah bisa hidup lagi? Sudah lapuk. Ya, gitu kata orang kafir, mempertanyakan keadaan kebangkitan. Qalu tilka idzan qaratun khasirah. Ya, kalau begitu seandainya terjadi pengembalian yang merugikan diri kami katanya. Fa inna ma hiya jajratun wahidah. Sungguhnya pula itu hanyalah maksud tiupan kedua untuk membangkitkan makhluk dengan sekali saja. Fa ijahum bisahira. Maka dengan serta mereka makhluk itu semuanya bangun seperti bumi dalam keadaan hidup, yang sebelum mereka berada di perut bumi dalam keadaan mati. Ya, itulah keadaan kebangkitan di sebuah tempat di bumi yang lain, namanya padang mahsyar. Nah, mahsyarnya dunia itu adalah ketika jamaah haji kemarin wukuf di Arafah. Itu merasakan kita mahsyari dunia namanya, wukuf Arafah. Itu dengan badannya juga bangun, Pak, atau hanya jiwanya yang bangun? Ya, semuanya. Jadi Allah ciptakan seperti sekarang ini. Ya, seperti sekarang ini. Cuma umurnya antara 30-33 tahun kata Rasulullah itu. Jadi semuanya umurnya sama. Tidak tua seperti siapa ya? Seperti Bang Pardan kali. Semuanya umur 30-an, sama semua umur. Tapi enggak ada yang berpakaian. Enggak ada yang berpakaian. Emang kita seperti bayi kan? Enggak seperti bayi gitu. Makanya Aisyah radhiallahu anha, kalau begitu dong gimana lah, kita malu dong melihat kemaluan perempuan, apa ke laki-laki dan kemana. Nggak ada urusan itu.